Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa azimina wa syafi'ina wa tabibi nufusina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wardallahumma 'anis sahabatil muntajabin wa man tabi'a hudahu ila qiyami yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat, wa bil khusus guru kita semua Samahatil Muhtaram Ustaz Muhammad bin Alawi bin Syekh Abu Bakar, dan guru kita Ustaz Hashim bin Umar Al-Habsyi, dan segenap ikhwan wa akhwat sekalian. Pertama-tama saya tidak ingin menyampaikan prolog lagi kenapa saya harus duduk di depan para hadirin dan hadirat, karena Ustaz Hashim juga sudah menyampaikan apa yang tadi telah beliau jelaskan. Ala ayyi hal, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dalam suasana sukacita memperingati hari kelahiran manusia agung Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapat keberkahan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipertebal kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena melalui modal cinta kepada beliaulah semua akan terselesaikan, semua akan menjadi mudah, dan semua akan diliputi dengan keberkahan. Memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita dari umat beliau yang lahir di masa kenabian dan kerasulan beliau, sehingga ini menjadi sebuah nikmat yang tak terhingga besarnya. Bagaimana para anbiya dan umat-umat mereka mendambakan untuk menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingat umat beliau memiliki sejuta keistimewaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati hari Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam artinya kita mengenang kembali berbagai sifat mulia beliau, sejarah beliau dari masa kelahiran beliau hingga wafat beliau, bahkan jauh sebelum kelahiran beliau. Majlis yang diadakan untuk memperingati Maulidur Rasul Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah majlis yang mengutarakan sejarah ringkas beliau dan sumber terpercaya untuk memperkenalkan kepada kita tentang sejarah Nabi adalah Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan berbagai sisi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
yang patut untuk dipelajari sebagai sumber otentik, sebagai sumber terpercaya untuk menjelaskan sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Sumber lain yang juga terpercaya untuk menjelaskan kepada kita sejatinya sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda para imam suci Ahlul Bait, di mana ratusan kalau tidak ribuan kutipan riwayat telah menjelaskan berbagai sisi keindahan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sedang duduk di majelis yang mengenang kelahiran beliau pasti akan mendapatkan keberkahan dari menambah pengetahuan kita tentang sejarah beliau, atau paling tidak mengingat kembali apa yang sudah pernah kita ketahui tentang sejarah kehidupan beliau. Dan dengan selalu mengingat dan mendalami sejarah kehidupan beliau, kita diharap akan mendapatkan kecintaan, akan tertanam dalam jiwa kita, dalam hati kita, kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Nahjul Balaghah, satu contoh yang merangkum pidato-pidato Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, yang mengungkap dan merangkum surat-surat beliau, atau juga merangkum mutiara-mutiara hikmah beliau. Kitab Nahjul Balaghah yang ditulis oleh seorang ulama besar Syiah yang bernama Asy-Syarifur Radhi Al-Musawi adalah satu di antara rujukan yang terpercaya untuk memperkenalkan kepada kita sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membacakan satu penggalan dari pidato beliau yang menjelaskan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai lahir hingga wafat dalam satu paragraf, dalam satu alinea. Bagaimana Imam Amirul Mukminin memperkenalkan kepada kita sejarah beliau, keagungan beliau, kemuliaan beliau, keistimewaan beliau, misi dakwah beliau, hanya dalam satu paragraf dari pidato Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pidato itu adalah pidato dengan nomor 1 dalam kitab Nahjul Balaghah, yang terdiri dari ratusan pidato. Pidato nomor 1, cuplikan dari pidato itu adalah demikian. Saya akan bacakan. Ila an ba'atsallahu subhanahu Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi li injazi idatihi wa tamami nubuwwatih, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sebagai Rasul Allah untuk menepati janjinya, wa tamami nubuwwatihi, untuk kesempurnaan kenabiannya, ma'khuzan 'alan nabiyyina mitsaquh, janji setia telah diambil dari para nabi. Allah telah mengambil janji setia dari setiap nabi agar mengimani dan menerima kenabian beliau. Dan apabila kelak mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi dan meninggalkan agama atau syariat yang telah Allah wahyukan kepadanya. Ma'khuzan 'alan nabiyina mitsaquh masyhuran simatuhu, sifat-sifatnya yang indah telah tersohor dan telah diketahui secara umum, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan kepada para anbiya-Nya
terkait dengan sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewahyukan kepada Musa, Allah mewahyukan kepada Isa dan kepada seluruh nabi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka sampaikan kepada umat mereka. Apabila kelak nabi terakhir Allah utus, hendaknya kalian beriman dan membelanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil sumpah setia dari para nabi agar mengimani beliau. Masyhuran simatuhu, sifat-sifat mulianya telah tersohor. Kariman miladuhu, kelahirannya maha mulia. Wa ahlul ardi yawma idin milalun mutafarriqah. Mulai Imam Amirul Mukminin menjelaskan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan kemudian ketika mencapai usia 40 tahun Allah mengutusnya menjadi nabi sallallahu alaihi masyarakat Arab khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya adalah milalun mutafarriqah. Mereka menganut agama-agama yang bermacam-macam. Dalam pidato lain dijelaskan bahwa sebagian dari mereka telah mempersekutukan Allah dengan arca-arcanya, menyembah arca-arca dan menganggapnya sebagai sesembahan yang bisa menyelamatkan urusan dunia dan akhirat mereka. Wa ahlul ardi yawma idzin milalun mutafarriqah wa ahwa'un muntashira wa tara'iku mutasyattita. Itulah keadaan keagamaan, keyakinan, akidah umat manusia saat itu adalah centang perenang dalam keyakinan-keyakinan sesat yang menyesatkan, keyakinan sesat yang membuat kehidupan mereka salah arah dan tidak lagi punya makna. Itulah kondisi ketika Allah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka, kata Imam Amirul Mukminin, baina musyabbihin lillahi bi khalqih, ada sekelompok dari umat manusia yang menyerupakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya, menganggap Allah juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Inilah satu kelompok dari umat manusia yang tersesat dalam akidahnya, menyerupakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Mulhidin fismi, atau menyematkan sifat-sifat Allah untuk makhluknya, menganggap bahwa pengatur alam semesta adalah dewa-dewa sesembahan mereka. Ada sekelompok yang meyakini semacam demikian. Au musyirin ila khalqihi, atau ada yang menunjuk kepada selain Allah tentang apa yang terjadi di alam ciptaan ini. Bukan mereka meyakini Allah yang menciptakan, namun mereka menisbatkan penciptaan-penciptaan itu kepada selain Allah. Maka beliau melanjutkan, fahadahum bihi minad dhalal. Dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi petunjuk umat manusia dari kesesatan. Wa anqadhahum bimakanihi minal jahalah. Dan Allah menyelamatkan mereka dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan mereka dari kebodohan. Penyembahan kepada selain Allah adalah bentuk kesesatan dan kebodohan. Perilaku menyimpang yang menjadi kebiasaan masyarakat umumnya adalah sebuah kesesatan dan kebodohan. Kemudian Allah selamatkan mereka dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia Imam Amirul Mukminin menjelaskan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umatnya membawa misi menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan dari kebodohan.
Dan apabila kita membaca doa ziarah al-arba'in, kita akan menemukan bahwa salah satu dari misi kebangkitan Imam Al-Husain alaihi salam adalah menyelamatkan umat min hayratid dhalalah, dari kebingungan, kesesatan. Misi yang dibawa oleh Al-Husain alaihi salam adalah misi kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Amirul Mukminin menjelaskan mulai tahap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Al-Imam Amirul Mukminin telah mengisyaratkan bahwa sifat-sifat mulia beliau telah Allah wahyukan kepada para anbiya, dan para anbiya telah menyampaikan kepada umat mereka. Tertera di dalam Taurat, tertera dalam Injil, yang Allah sebutkan bahwa orang-orang ahli kitab, khususnya Yahudi, orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Bagaimana orang tua pasti akan mengetahui dan mengenali ciri masing-masing dari anak-anaknya, demikianlah mereka mengetahui Rasulullah SAW. Sifat-sifat beliau telah disampaikan sedemikian detail di dalam kitab-kitab suci tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengenali atau salah mendeteksi. Bukankah apakah ini Muhammad yang dijanjikan di dalam kitab suci kita atau Muhammad yang lain? Tidak mungkin ada kesamaran semacam demikian. Namun problemnya adalah walamma ja'ahum ma'arafu bihi kafaru. Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Itulah kenyataannya. Setelah datang sosok yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka dan mereka imani wahyu itu, mereka dustakan, mereka tentang Nabi tersebut. Tentu karena dorongan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan tertentu menjadikan mereka kemudian memilih jalan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum itu Imam Amirul Mukminin menjelaskan, inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur simatuhu, sifat-sifatnya telah masyhur, telah tersohor, telah diketahui oleh masyarakat Yahudi khususnya dan para penganut ahlul kitab pada umumnya. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan tentang sisi misi beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Amirul Mukminin menjelaskan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengentas umat dari kejahilian, mengentas umat dari kesesatan dan kebodohan. Setelah selesai tugas beliau, Al-Imam Amirul Mukminin menjelaskan, "Tsumma ikhtara subhanahu li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi liqa'ah." Setelah selesai tugas beliau, Allah memilihkan untuk kekasihnya Muhammad perjumpaan dengannya. Wa radiya lahu ma 'indah, dan Allah merelakan untuk kekasihnya Muhammad kemuliaan yang ada di sisinya. Wa akramahu 'an daril balwa, dan Allah memuliakan kekasihnya Muhammad dari rumah duka, rumah cobaan, rumah dunia ini. Wa raghiba bihi an mufaraqatil balwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan wa akramahu an dari dunya, dan Allah memuliakan Nabi dari rumah dunia ini dan memilih untuknya perpisahan dari rumah duka, rumah penuh tantangan dan penuh duka, rumah dunia ini. Faqabadahu ilaihi kariman sallallahu alaihi wa alihi, maka Allah mewafatkan beliau dalam keadaan kariman, dalam keadaan mulia. Kelahiran beliau, kata Imam Amirul Mukminin, kariman miladuhu, kelahiran adalah mulia, dan ditutup kehidupan beliau, Allah mewafatkan beliau dengan kariman, dalam keadaan mulia juga. Inilah pidato yang sangat ringkas, namun meringkas dan mengkonklusikan total dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita duduk bersama memperingati hari kelahiran beliau, sejatinya kita ingin kembali menyegarkan ingatan kita tentang sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelahiran beliau adalah kelahiran bayi yang dinanti-nanti. Semua menanti kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi wassalam menanti dengan penuh kerinduan kelahiran calon nabi. Kita perlu yakin bahwa Abdullah, Sayyidina Abdullah, Pak ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memahami dan menyadari bahwa bayinya inilah calon nabi terakhir. Demikian juga Aminah, Sayyidah Aminah bintu Wahab telah menyadari bahwa bayi yang dikandungnya adalah bayi istimewa yang Allah akan pilih untuk menjadi nabi terakhir. Demikian juga dengan Abdul Muttalib, paman beliau, kakek beliau. Demikian juga dengan Abu Talib, paman beliau. Semua keluarga besar Bani Hashim, mulai kakek beliau Abdul Muttalib alaihissalam, paman beliau Abu Talib alaihissalam, ayah bunda beliau Abdullah, Aminah alaihissalam, memahami bahwa kelahiran bayi inilah bayi yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang samar bagi mereka. Dalam salah satu bait syairnya, Abu Talib pernah bersyair, alam ta'lamu, tidakkah kalian mengetahui bahwa dia adalah Rasul Allah? Musa, seperti Musa, khutta fi awalil kutbi, yang telah dicatat di kitab suci pertama yang Allah turunkan, bahwa nabi terakhir adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau dengan mukjizat. Awal dari mukjizat itu adalah ketika Allah mengilhamkan kepada kakek beliau, kepada ayah beliau, untuk memberi nama bayi mulia ini dengan nama Muhammad. Yang secara bahasa nama Muhammad adalah seorang yang memiliki berbagai sifat-sifat terpuji. Dan nama itu belum pernah dipakai. Tidak ada bayi dari orang-orang Arab yang dinamai dengan nama Muhammad sebelum baginda Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali beberapa orang yang pernah membaca kitab-kitab yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani bahwa akan ada seorang nabi yang diutus oleh Allah bernama Ahmad, bernama Muhammad. Sebagian mereka memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad, namun sejarah juga tidak mencatat bagaimana perkembangan bayi itu, dan sejarahnya pun kemudian seakan ditelan oleh masa. Namun kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya kemudian menamakan putra bayi mereka adalah dengan nama Muhammad, adalah dengan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita mengatakan bahwa itu nama tidak secara kebetulan. Tidak kebetulan keluarganya menamai bayi kecil itu, bayi mungil istimewa itu dengan nama Muhammad. Nama yang sesuai dengan keagungan dan keistimewaan karakter dan sifatnya. Beliau adalah benar-benar orang yang mulia. Sejak kecil, Al-Imam Amirul Mukminin mengatakan bahwa beliau adalah khairul bariyati tiflan. Dalam pidato lain Imam Ali mengatakan bahwa Rasulullah adalah khairul bariyati tiflan, sebaik-baik ciptaan Allah di masa kanak-kanaknya. Sejak masa kanak-kanak sudah terbukti bahwa bayi yang lahir pada tanggal 17 bulan Rabiul Awal pada hari Jumat, sesuai dengan keyakinan yang diterima oleh para ulama kita dari para imam suci Ahlul Bait, adalah terlahir beliau di tanggal 17 bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Jumat
50 hari sebelum kota Mekkah diserang oleh pasukan gajah dengan tujuan untuk menghabisi dan memusnahkan semua sisa-sisa dari peninggalan kakek Muhammad, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Namun Allah kemudian hancurkan pasukan itu, sehingga kaum muslimin untuk memudahkan mengenal bahwa kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada tahun gajah. Artinya tahun ketika ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan kota Makkah. Dan sekali lagi, dalam peristiwa gajah itu terdapat keagungan bagi keluarga besar Bani Hashim. Muncul keagungan dari Abdul Muttalib, kakek beliau. Dan ini sebuah catatan yang penting untuk kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puncak kesempurnaan, tidak diragukan. Namun tidak berarti bahwa beliau adalah terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak. Beliau adalah puncak dari kesempurnaan dan terlahir dari keluarga yang teristimewa di muka bumi, yaitu Bani Hashim. Ayah beliau Abdullah, putra Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy yang tersohor dan semua mengakui keagungannya. Peristiwa gajah menjadi satu dari sekian banyak bukti keagungan Abdul Muttalib. Bagaimana Abdul Muttalib ketika mendengar kabar bahwa ada pasukan gajah untuk menyerang kota Mekkah, dan semua penduduk Mekkah ketakutan. Mereka meninggalkan kota Mekkah. Ada yang berhamburan lari ke puncak gunung untuk menyaksikan saja apa yang terjadi, namun agar mereka selamat. Tidak ada yang berani untuk menghadap Abraha, si raja yang penuh kecongkakan untuk meruntuhkan Ka'bah dan semua peninggalan-peninggalan Ibrahim. Namun Abdul Muttalib dengan tegas, dengan gagah dan berani menghadapi Abraha, dan terjadilah dialog dengan Abraha. Dialog antara Abdul Muttalib dan Abraha mencerminkan betapa Abdul Muttalib adalah benar-benar pewaris Ibrahim, pewaris tauhid Ibrahim. Ketika terjadi dialog, salah satu di antara fragmen dialog itu, ketika dia ditanya, apa tujuan kedatangan Anda dengan pasukan gajah ini? Maka dia mengatakan, kami akan hancurkan Ka'bah ini, karena kami sudah buat ada Ka'bah lain agar bangsa Arab tidak tawaf dan menunaikan manasik haji di Ka'bah Makkah, namun kita buatkan Ka'bah di kota lain. Dan sebelumnya pasukan Abraha telah merampas beberapa kekayaan orang-orang Arab Makkah, penduduk Makkah. Di antaranya ternak-ternak onta, beberapa ratus onta milik Abdul Muttalib yang dirampas oleh Raja Abraha dan pasukannya. Abdul Muttalib mengatakan, kembalikan onta-onta saya yang dirampas dan dicuri oleh pasukan. Maka Abraha kemudian menganggap, tadinya saya terkagum-kagum dengan seorang tokoh yang namanya Abdul Muttalib, namun setelah buat ini saya yakin ternyata kamu adalah orang yang rendahan. Bagaimana kamu membiarkan keagunganmu, kemuliaan kotamu Ka'bah kami runtuhkan? Kamu tidak berusaha membatalkan dan menghalau saya, namun kamu cuma menginginkan agar onta-onta kamu dikembalikan. Apa jawab Abdul Muttalib yang penuh dengan keimanan? Bahwa aku adalah Rabbul Ibil, pemilik onta itu aku, karena aku yang bertanggung jawab terhadap onta itu. Walil baiti Rabbun yahmi, namun urusan rumah Allah Ka'bah ada Tuhannya yang akan menjaganya, bukan urusan saya. Silakan kamu lakukan apa yang kamu lakukan, nanti juga Allah akan membinasakanmu. Dengan penuh ketegasan Abraha ditantang oleh Abdul Muttalib. Sejarah keluarga dan kakek leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi bagian dari pelajaran kita.
tidak sebatas kita mempelajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya adalah puncak kesempurnaan yang harus kita pahami secara detail, namun juga ayah beliau, ibu beliau, kakek beliau, dan leluhur beliau hingga Ismail dan Ibrahim. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini yang dipertegas juga oleh Imam Amirul Mukminin sendiri dalam beberapa pidatonya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terlahir dari minasyajaratil lati sada'a biha anbiya'ah. Muhammad dilahirkan dari pohon yang dari pohon itu terbelah para nabi. Utusan Allah adalah terlahir dari jalur keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Amirul Mukminin memberi penekanan yang sangat tegas, penekanan yang sangat luar biasa tentang berbicara tentang kesucian leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sesuatu yang penting. Kita tidak cuma membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita agungkan Rasulullah, namun pada waktu yang sama kita katakan bahwa ayah bunda Rasulullah adalah di neraka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini adalah pelecehan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah juga sikap yang akan menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Amirul Mukminin mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah bersabda mengatakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau min afdalil ma'ad dini man bika. Beliau terlahir dari paling mulianya tambang, paling mulianya jalur keturunan adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penekanan ini penting, kenapa? Karena ada upaya ini mengatakan bahwa Muhammad istimewa, namun leluhurnya adalah orang-orang yang tidak punya nilai sama sekali. Dan ini telah dihembuskan oleh sebagian kaum munafikin sejak zaman hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah ketika mendengar ada sebagian dari orang-orang munafikin, sebagian riwayat menyebutkan bahwa itu adalah Abu Sufyan, mengatakan inna masalah Muhammadin, perumpamaan Muhammadin itu seperti bunga yang indah, namun sayang dia tumbuh di sampah, tumbuh dari keluarga-keluarga yang busuk. Nabatat fi kiba, tumbuh di tempat-tempat yang kumuh, tempat sampah, tempat-tempat yang kotor. Maka Rasulullah naik mimbar mengumpulkan para sahabatnya, dan sahabatnya tahu ada sesuatu yang genting sedang terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, ma balu aqwamin, kenapa ada sebagian dari kaum yang mengatakan bahwa saya adalah bagaikan bunga yang indah namun tumbuh di tempat yang kotor. Rasulullah kemudian meminta kepada mereka, sebutkan man ana, siapa aku ini, siapa? Maka para sahabat mengatakan dengan menurunkan kepala ketakutan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kata Rasulullah, bukan itu yang aku tanyakan, bukan tentang itu, namun sebutkan siapa aku. Terdiam semua, ketakutan para sahabat karena ada ulah segelintir kaum munafikin yang melecehkan leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, dan riwayat menceritakan beliau dengan muka merah marah di hadapan para sahabatnya mengatakan, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau sebutkan nasab beliau sampai nama-nama leluhur beliau, dan beliau mengatakan mereka semua adalah manusia-manusia suci. Melecehkan mereka sama artinya dengan melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada penekanan di dalam Nahjul Balaghah, sekian kali Imam Amirul Mukminin menekankan sisi kemuliaan jalur nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu lain yang tadi telah disebutkan oleh Imam Amirul Mukminin dalam pidato yang tadi telah saya bacakan, bahwa
sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang di mana beliau lahir, kapan beliau lahir, dalam suasana seperti apa beliau lahir, kota mana yang telah akan menjadi tempat hijrah beliau akan wafat dan dikebumikan di mana. Semuanya dengan detail disebutkan di dalam kitab-kitab suci tersebut. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat pada surat Al-Baqarah, pada surat Al-Imran, dan pada beberapa surat yang lain menekankan, mengingatkan, wahai kalian orang-orang ahlul kitab yang mengingkari kenabian Rasulku, bukankah Rasulku telah tertera nama, sifat, dan semua yang terkait dengan sejarahnya di dalam kitab-kitab kalian? Ini satu sisi mukjizat Rasulullah yang perlu mendapat perhatian oleh kita. Kenapa demikian? Karena andai apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang ahli kitab, seperti ayat yang telah saya bacakan tadi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa mereka yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka telah menemukan nama Muhammad, sifat Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Andai ayat-ayat ini tidak mewakili sebuah fakta nyata, andai ternyata kitab-kitab suci orang-orang ahli kitab yang ada di zaman Nabi tidak memuat sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Allah firmankan, mereka akan dengan mudah menghadirkan Taurat mereka, menghadirkan Injil mereka, mengatakan, wahai Muhammad, Tuhanmu sesuai klaim kamu telah memfirmankan kepadamu bahwa sifatmu, namamu, semua yang terkait denganmu telah tertera dalam kitab suci yang Allah wahyukan kepada Musa dan Isa. Ini sekarang kitab Isa, ini sekarang kitab Musa. Tolong jelaskan di mana ayatnya. Andai tidak ada, andai ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada Musa dan Isa tidak masih utuh di dalam kitab-kitab suci mereka, niscaya mereka akan dengan mudah mendatangi Rasulullah untuk membuktikan kepalsuan klaim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu mudah mereka menggugurkan dakwah Rasulullah. Tidak usah berperang, tidak usah melakukan penentangan-penentangan yang beresiko. Cukup membuktikan ternyata di dalam Taurat kami tidak ada nama kamu. Ternyata dalam Injil kami tidak pernah Isa menyampaikan kabar gembira tentang kamu seperti yang kamu klaim atas nama Allah, bahwa Isa telah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bohong semua itu Muhammad. Tuhanmu telah berdusta. Jadi itu bukan wahyu Tuhan. Niscaya akan dengan mudah mereka membatalkan itu semua. Namun diamnya para pendeta Yahudi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diamnya para penganut agama Yahudi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diamnya para pendeta Kristen di zaman Rasulullah menjadi bukti bahwa memang tertera dengan detail tentang Rasulullah di dalam kitab-kitab mereka. Anda tidak termuat, mereka akan memprotes dari Rasulullah, dan dengan itu gugurlah semua klaim kerasulan dan klaim wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Imam Amirul Mukminin menegaskan bahwa satu sisi yang agung dari Rasulullah adalah bahwa masyhuran simatuhu, sifat-sifatnya telah tersohor seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu menjadi salah satu, selain bukti kebenaran wahyu Allah dalam Al-Quran, juga menjadi mukjizat kebenaran klaim kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa akhwat sekalian, itu sebagian dari apa yang disebutkan oleh Imam Amirul Mukminin tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya masih banyak riwayat-riwayat yang berbicara tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua tentunya menjadi pelajaran buat kita. Kita yang ingin mempelajari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber terpercaya rujukan kita adalah Al-Quran Al-Karim. Kedua adalah sabda-sabda para imam suci Ahlul Bait yang akan memperkenalkan kepada kita
hakikat yang sebenarnya dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sejarah yang dipelesetkan, bukan sejarah yang diutarakan dengan kepentingan-kepentingan politik. Karena telah banyak kepentingan-kepentingan politik telah mencemari catatan-catatan dokumen sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah digambarkan sebagai orang yang bengis dan haus darah. Riwayat-riwayat sejarah sebagian kaum muslimin telah memberikan bahan untuk itu. Ketika digambarkan Rasulullah sebagai orang yang tidak berbudi pekerti mulia, riwayat-riwayat sebagian juga memberi sumbangan untuk sebagian orang mencela dan mencari sisi negatif dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita duduk bersama memperingati Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah upaya kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena melalui pemahaman yang utuh tentang sejarah beliau akan tumbuh kekaguman, akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau. Karena semua yang ada pada beliau adalah indah, semua yang ada pada beliau adalah terpuji sesuai dengan nama beliau. Di antaranya saya ingin sampaikan bahwa upaya untuk mempertebal kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain tentunya memahami sejarah beliau dengan otentik, dan itu bisa ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan sejarah yang disampaikan oleh para imam suci Ahlul Bait melalui sabda-sabda mereka alaihimussalam, adalah dengan sebuah media. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kekasihnya Nabi termulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu hadir dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan itu perlu sesuatu yang merekatkan, perlu sesuatu yang kita istilahkan dengan media, agar kecintaan kepada beliau ini tumbuh subur. Apa media itu? Media itu adalah sholawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk nabi. Wasallimu taslima, dan berserah dirilah, pasrahlah, taatilah dia dengan sebenar-benar arti ketaatan. Jadi wasallimu taslima dalam tafsiran yang disampaikan oleh para imam suci Ahlul Bait bukan mengucapkan assalam untuk Nabi. Karena kita mungkin jarang menemukan para ulama kita ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wasallam. Tidak ada. Jadi sallallahu alaihi wa alihi itu. Kenapa? Karena wasallimu taslima dimaknai bukan ucapkan salam kepada Nabi, tetapi maknanya adalah pasrahlah, berserah dirilah, taatilah secara mutlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua perintah dalam ayat sholawat ini. Pertama adalah perintah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah bersolawat, yaitu mengucapkan. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ucapan salam kami telah mengetahui bagaimana mengucapkannya, namun bersolawat ini bagaimana? Karena secara bahasa solawat artinya berdoa, mendoakan. Apa ungkapan atau redaksi yang harus kita sampaikan ketika mendoakan engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qulu, katakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ucapkan itu.
Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu, keberkahan-Mu kepada Muhammad agar nanti terlimpah kepada kami. Dengan kami bersolawat memohon agar Engkau melimpahkan anugerah-Mu kepada Muhammad kekasih-Mu, otomatis nanti limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu akan tersampaikan kepada kami melalui Nabi kekasih-Mu. Karena semua nikmat Allah yang akan Allah bagikan kepada hamba-hambanya tidak akan sampai kecuali melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah media. Karena di antara makna salawat, sekali lagi di antara makna salawat, wa illa makna salawat jauh lebih dalam dari apa yang ingin saya utarakan secara sekilas ini. Makna salawat adalah ikrar kita akan pengakuan kita tentang kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan sholawat, itu seakan kita memperbaharui ikrar kita bahwa kita siap untuk menaati-Mu wahai Muhammad, siap untuk berbuat yang terbaik untuk memuliakan-Mu wahai Muhammad. Kesiapan dari seorang hamba mukmin kepada Nabi-Nya melalui media sholawat. Sehingga ketika kita mengucapkan sholawat, kesadaran ini harus tertanam dalam pikiran kita bahwa kita ketika bersolawat sebenarnya kita sedang memperbaharui ikrar kita. Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Musa Al-Kazim di antaranya. Ucapan seorang Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad seakan dia mengatakan, ya Allah, aku senantiasa berada dalam sumpah setiaku ketika di alam sebelum alam materi ini Engkau persaksikan kepadaku, alastu birabbikum, dan kami semua mengatakan bala, benar Engkau adalah Tuhan kami. Dan ketika Engkau meminta kepada kami kesaksian, bukankah Muhammad adalah utusanku, dan saat itu kami mengikrarkan benar dan kami mengakui Muhammad adalah utusanmu. Di saat kita bersolawat seakan kita memperbaharui ikrar kita di alam sebelum alam materi ini yang dikenal dengan alamul dzar. Wa idz qala wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Kita semua pernah mengalami satu masa sebelum masa materi ini, sebelum alam materi ini, kita dikeluarkan dari punggung dan subi orang-orang tua kita dalam bentuk dar, bentuk makhluk-makhluk kecil, dan kemudian Allah meminta kesaksian kepada kami, bukankah aku Tuhan kalian? Dan kita mengatakan bala. Orang yang di saat itu mengatakan bala, ketika dia terlahir di alam dunia, dia akan beriman kepada Allah. Dan ketika di alam itu, ketika Allah mengatakan bukankah Muhammad adalah utusanku, dan siapa di alam itu yang mengatakan kami beriman dengan Muhammad, pasti di alam dunia dia juga beriman kepada Muhammad. Sholawat adalah untuk memperbaharui ikrar kita yang pernah kita utarakan di alam sebelum alam materi ini. Jadi sholawat adalah media yang sangat luar biasa yang akan mengikatkan kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat dalam riwayat Ahlul Bait, sholawat adalah menghilangkan kemunafikan. Kenapa demikian? Karena orang munafik hanya akan mengucapkan dengan bibir ikrar tentang syahadatain, namun tidak dengan hatinya. Orang yang bersholawat berarti dia akan terhindar dari kemunafikan. Dia telah siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi media yang akan menyambungkan jiwa kita, mempererat hubungan emosional kita, hubungan spiritual kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholawat. Sholawat yang akan membukakan semua arti kebaikan dan kebahagiaan serta kesuksesan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mau bersolawat, kata Rasulullah, berarti dia telah salah jalan menuju surga. Orang yang tidak bersolawat, dia tidak akan menemukan jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan menuju surga Allah adalah melalui solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang disadari sebagai
perbaharuan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mengucapkan salawat, setiap kali kita mengucapkan salawat, Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Imam Ali bin Musa Ridha mengatakan, kalau di antara kalian ada yang tidak sanggup menggugurkan dosa-dosanya, maka dengan amal-amal tertentu dia ingin menggugurkan dosa namun tidak mampu. Mungkin karena dosanya terlalu banyak atau amal-amal itu tidak bisa dia lakukan, maka gugurkan dosa-dosa kalian dengan perbanyak bersolawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat sekalian, inilah salah satu dari makna kenapa kita berkumpul untuk memperingati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita kumpul sebuah majelis, kita ingin mengenal lebih dalam lagi tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Dia adalah lebih telah mengungguli semua anbiya. Bahkan dia ada seorang nabi mendapatkan kemuliaan sekecil apapun kemuliaan itu, kecuali melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, kata Al-Busiri dalam Burdan. Semua mereka, semua para rasul telah meminta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kemuliaan, semua keagungan yang mereka dapat itu adalah berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mendapatkan kemuliaan yang sangat agung, itu diibaratkan seperti gharfan minal bahri, mengambil satu gayung dari lautan, au rashfan minad diyami, atau hanya beberapa tetes yang dia isap dari air hujan yang deras itu. Maksudnya keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada seorang nabi yang datang dengan membawa mukjizat. Tiada seorang nabi mendatangkan sebuah mukjizat kecuali mukjizat itu bisa muncul dari seorang nabi. Isa bisa menghidupkan orang mati. Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Musa bisa mengukurkan tongkat sehingga lautan terbelah. Semua mukjizat para nabi itu, kata Al-Busiri, dan itu terbukti dengan dalil-dalil yang lainnya, mengatakan bahwa wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihi. Tiada seorang nabi mendatangkan mukjizat kecuali karena mereka telah tersambung dengan nur Muhammad. Anda tidak tersambung dengan nur Muhammad, mereka tidak akan menjadi apa-apa di muka bumi ini. Andai mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad, mereka tidak akan mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mendapatkan di alam sebelum kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di zaman ketika Rasulullah hidup di tengah-tengah umat manusia, dan setelah Rasulullah wafat, tetap keberkahan dan rahmat beliau terlimpah untuk umat manusia. Dan kelak puncaknya adalah Al-Maqamul Mahmud atau Asy-Syafa'atul Uzma, ketika semua mengharapkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walan yadhiqa Rasulullah jahu bihi, kata Busiri, dan tidak akan merasa sempit Rasulullah dengan keagungan kedudukan beliau di mahsyar ketika semua menanti mendapatkan keselamatan, dan semua merasa tidak mampu memberikan keselamatan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para anbiya datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, ana laha, untuk yang ini aku orangnya yang akan mampu menyelesaikan. Kata Busiri, idal karimu tajalla bismi muntaqim, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul, tampil dengan sifat muntaqim, di situ Allah sematkan sifat rahmat untuk baginda Rasulullah agar mensyafaati umatnya. Dan orang-orang yang paling berharap dengan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang seperti kita, orang-orang yang mungkin masih jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
masih sering alfa dari mengingat nama beliau, masih sering juga meremehkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau. Orang-orang seperti kita ini yang mungkin sangat mengharap dan layak mendapatkan, layak mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan acara yang kita gelar sekarang ini, kehadiran kita di tempat ini, ucapan sholawat yang kita baca, getaran jiwa ketika nama Muhammad disebut, sekecil apapun getaran tadi, mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal soleh kita yang menjadikan kita telah layak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa illa amal kita, semua yang kita miliki mungkin tidak bisa kita andalkan untuk mendapatkan keselamatan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan khususnya kepada Ustaz Muhammad bin Alawi bin Syekh Abu Bakar, karena saya harus menyampaikan dan mungkin ada banyak hal yang kurang berkenan dalam apa yang telah saya sampaikan. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.